Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Pada pertemuan 4 ini, kita akan membahas operator pembanding. Operator pembanding biasanya digunakan ketika kita membuat perintah kondisional dalam sebuah program, atau sering kita jumpai dalam program logika if. Contohnya seperti ini, X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, X lebih kecil dari Y, sampai nanti X lebih besar atau sama dengan Y. Nah, ini sering kita jumpai dalam program logika if. Nah, sekarang kita lihat untuk latihan pertama, operator pembanding. Berarti pertama kita harus membuat sebuah project terlebih dulu. Nanti silakan kita buat projectnya atau saudara buat projectnya. Namanya PT4 nomor BP nama. Ya. Kemudian silakan panggil netbin-nya seperti biasa ya. Kemudian kita lihat ini adalah form latihan operator pembanding. Nanti kita membuat ini, kita buat terlebih dulu formnya, di mana di sini kita menginputkan nilai X, ya, kemudian menginputkan nilai Y. Ketika kita inputkan nilai X dan nilai Y, dan kita tekan tombol bandingkan, maka di sini akan muncul hasilnya. Contohnya, apakah X sama dengan Y, apakah X tidak sama dengan Y, apakah X lebih kecil dari Y. Ya, membandingkan, itu maksudnya. Contohnya kita masukkan nilainya X 10, Y 5. Bandingkan. Nah, di sini akan dapat hasil. Hasilnya bukan berupa angka ya, tetapi di sini menggunakan tipe datanya boolean. Ya, kalau boolean berarti di sini hasilnya adalah true dan false, bukan berupa angka ya. Kita melihat apakah true atau false. Nah, sekarang kita lihat properties atau settingannya yang harus kita ganti. Contohnya JTK file 1 kita ganti variable name-nya nanti txt nilai X ya, txt nilai Y. Kemudian hasilnya txt sama sampai nanti txt besar sama ya. Nah, ini mungkin untuk penjelasan saja. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita membuat coding bandingkan, kita harus mengenalkan variabel ini dulu ya. Nah, sekarang kita buat di bawah public class-nya ya. Di sini biasanya sering kelihatan ini ya. Ini akan otomatis membaca nama form saudara ya. Contohnya public class nama formnya adalah PT4 nomor BP nama. Berarti di sini akan baca nama form saudara ya. Jadi di bawahnya, di bawah JFrame ini enter, nah, buatkan deklarasi ini ya. Jadi bukan diketik dari public class ya, ini otomatis. Yang di atas otomatis. Kemudian baru tambahkan privat int nilai X, privat int nilai Y ya, sama dengan 0. Ya, berarti nilai X ini, variabel nilai X dan Y ini tipe datanya integer. Ya, ini dibuat terlebih dulu. Kemudian double klik button bandingkan, tombol bandingkan tadi, kemudian masukkan seperti ini ya. Rekam data ke text field. Berarti ini adalah inputnya ya. Input yang mana? Input dari nilai X berapa, nilai Y berapa ya. Berarti di sini nilai X sama dengan integer titik parse integer txt nilai X titik getText. Nah, ini sama dengan materi sebelumnya ya. Sudah tahu saudara input nilai Y sama dengan integer titik parse integer txt nilai Y titik getText. Nah, ini adalah nama variable name ya. Ini adalah nama variable name. Yang ini mana? Yang ini adalah yang deklarasi yang ini ya. Jangan samakan ya. Di sini ini yang kita panggil adalah deklarasi yang ini. Ini adalah change variable name yang kita ganti ya. Kemudian baru kita tampilkan hasilnya seperti ini atau kita proses ya. Kita proses dulu yaitu txt sama. Berarti di sini txt sama ini adalah untuk text field variable name yang kita ganti ya. Txt sama titik set text buka kurung boolean. Nah, ini Pak bilang tadi. Tipe datanya boolean. Kenapa? Karena kita hanya melihat apakah hasilnya false atau true ya. Berarti sini boolean titik toString nilai X sama dengan nilai Y. Nah, ini dia operator pembanding tadi ya. Berarti nilai X yang ini kita bandingkan dengan nilai Y ya. Kemudian txt tidak sama gitu juga. String nilai X tidak sama nilai Y ya. Maka dia ketika dia bandingkan, maka dia akan menampilkan hasil ke sini ya. Sampai nanti besar sama dengan ya, kecil sama dengan. Nah, ini adalah coding untuk bandingkan ya, bandingkan. Nah, sekarang kita lihat coding untuk clear. Nah, ini mungkin tahu saudara ya, gunanya untuk mengkosongkan
text field ya. Berarti di sini text field txt nilai x saya tag kutip 2 ya. Kutip 2 di atas. Nah, ini adalah untuk clear ya. Kemudian ini juga udah tahu saudara exit ya, titik dispose. Nah, kemudian ini hasilnya ketika kita jalankan programnya, hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan nilai x-nya 10, kita masukkan nilai y-nya 20, maka ketika kita klik bandingkan, maka hasilnya akan muncul seperti ini ya. X sama dengan Y. Apakah X sama dengan Y? False. Ya. X tidak sama dengan Y. True. Berarti benar ya. Tidak benar. Gitu ya. Nah, berarti ini hasilnya. Tidak berupa angka ya. Nah, ketika kita clear, maka dia akan kosong ini. Ketika exit, maka dia akan kosong. Nah, ini adalah hasil dari operator pembanding, dari program operator pembanding ya. Nah, sekarang ada operator lain selain dari operator pembanding, ada namanya operator penambahan atau increment dan pengurangan ya, atau decrement. Ya, operator ini biasanya kita gunakan ketika untuk perintah perulangan seperti for, while, do while ya. Nah, menambahkan nomor otomatis, maka sering kita gunakan operator ini, penambahan ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Operator tambah-tambah atau plus-plus ya. Dia akan menambahkan satu angka ya. Contohnya X sama dengan Y tambah 1. Berarti contohnya angka X ini 5. Berarti ketika kita buat programnya dia akan menambahkan jadi berapa? Jadi 6. Dia akan menambahkan 1. Ya. Kalau yang untuk pengurangan decrement dia akan mengurangkan 1. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini formnya, ini ya, ini adalah tugas yang akan saudara buat nanti. Yang tadi adalah latihan, ini adalah tugas, silakan saudara praktekkan nanti ya. Sudah ada codingnya Pak buat. Dimana contohnya seperti ini nanti, kita masukkan nilai X plus-plusnya berapa, masukkan nilai Y-nya, X-nya, minus-minusnya berapa, ya. Contohnya kita proses gitu kan, dapat hasilnya di sini, ya. Nah, logikanya seperti ini. Tambahkan deklarasi variabel seperti tadi, ya, privat int nilai x plus, privat int nilai x minus. Tambahkan seperti tadi ya. Ini adalah public class sesuai nama form saudara, ya. Dia akan otomatis ini, nggak usah diketik ya. Nah, kemudian double klik button proses, masukkan seperti tadi, nilai x plus, ini dipanggil ya, deklarasi sama dengan integer titik per se integer, ya, txt nilai plus. Ini adalah change variable name-nya. Nilai x minus sama dengan integer titik per se integer, txt nilai x minus, ya. Nah, baru kita proses seperti ini. Txt hasil penambahan. Nah, ini adalah untuk mendapatkan hasilnya, txt hasil pengurangan. Set tag integer titik toString plus plus nilai x plus. Nah, di sini tipenya integer ya, bukan boolean seperti tadi. Kalau yang latihan tadi itu kita ingin menampilkan false dan true, berarti boolean. Kalau sekarang angka, penambahan angka dari yang kita input gitu kan, pengurangan dari angka yang kita input. Makanya di sini integer ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini untuk clear tadi sama ya. Ini untuk keluar ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini ya. Ketika kita running programnya, maka hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan nilai x plus plus contohnya 10, x minus 20, proses ya. Kalau seandainya operator penambahan, berarti 10 jadi berapa? Jadi 11 kan? 20 jadi 19 karena pengurangan. Nah, ini maksudnya ya. Nah, berarti nanti silakan saudara buat yang ini ya. Ini adalah tugas. Kalau yang pertama tadi latihan. Berarti ada 2 form yang akan saudara buat dalam project saudara ya. Nah, sekarang kita praktekkan contoh program yang latihan pertama ya, kita praktekkan. Caranya silakan buka NetBeans-nya ya, buka NetBeans-nya, ambil file, new project. Nah, silakan pilih Java Application, next. Nah, di sini silakan ganti nama project ini jadi PT4 underscore nomor BP underscore nama ya. Silakan dibuat nomor BP dan nama saudara. Jangan lupa PT4-nya ya. PT4 underscore nomor BP underscore nama. Nah, sekarang silakan browse, pindahkan ke folder kita masing-masing ya. Contohnya Bapak simpan di sini ya. Nama folder Bapak adalah PT4 nomor BP nama
underscore Java ya. Berarti nanti silahkan saudara buat nomor BP saudara, nama saudara, dan terakhirnya underscore Java ya. Klik, silakan open. Nah, berarti di sini project saudara sudah tersimpan ke folder. Kemudian silakan finish. Nah, berarti ini project kita ya. Ini project kita, silakan klik lambang tambahnya nih, klik suspeknya, klik dari pack-nya yang di dalam, kemudian silakan tambahkan form di sini. Klik kanan, new JFrame form ya, jangan salah ya, JFrame form. Nah, kita buat nama formnya adalah PT4 underscore nomor BP underscore nama underscore latihan ya. Berarti nama form kita adalah PT4 nomor BP nama saudara latihan. Silakan finish. Nah, sekarang terbentuk form seperti ini. Silakan kita perbesar. Kemudian silakan klik kanan, pilih properties, pilih kode. Ini silakan form size polisinya ganti jadi generate recess kode nomor 1. Centang yang generate center ya. Silakan close. Nah, seperti ini. Kemudian silakan klik kanan lagi, pilih select out, pilih absolute ya. Nah, berarti sudah. Sekarang kita ambil panel ya, tarik ke sini. Geser ke sini. Kemudian klik kanan ya, properties. Nah, cari di sini background. Klik, silakan ganti warna kuning ya. Close. Nah, ini seperti ini. Kemudian tariklah label ya. Tarik label untuk membuat judulnya. Berarti di sini tarik ya. Nah, kemudian klik kanan, edit text. Pilih buat di sini operator pembanding. Operator pembanding ya. Kemudian perbesar, klik kanan, properties. Cari di sini font, pilih di sini bold, contohnya kita buat 18 ya. Oke. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita perkecil boleh, sesuaikan saja sesuai dengan yang saudara inginkan ya. Operator pembanding. Nah, sekarang kita masukkan inputnya. Yang pertama, tarik label, klik kanan ya. Masukkan nilai X. Masukkan nilai X ya. Kemudian tarik label lagi, letakkan di bawah. Klik kanan, edit text, masukkan nilai Y ya. Nah, sekarang kita perbesar, klik kanan, properties, cari properties, pilih font ya, bold 18 ya. Oke. Nah, masukkan nilai X. Ini juga klik kanan, properties, font bold 18 ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita ambil untuk inputnya. Berarti dicari di sini apa? Text field ya. Nah, silakan cari di sini text field. Ini dia ya. Silakan tarik. Nih, seperti ini ya. Geser. Kemudian ambil lagi text field untuk input kedua. Nah, ini dia ya. Text field. Kita hapus isinya. Klik kanan, edit text, hapus. Kemudian ini juga klik kanan, edit text, hapus. Ya. Nah, sekarang sudah inputnya. Apa lagi? Kita buat terlebih dulu panel satu lagi ya. Kita buat panel di sini. Geser di sini. Ya. Ganti warnanya, klik kanan properties, pilih background warna kuning ya. Oke, close. Nah, sekarang kita ambil tombol button ya di sini ya. Nah, biarkan saja dia ada garis seperti ini ya, ini nggak berpengaruh ya. Kemudian silakan buat di sini tombolnya namanya klik kanan edit text, bandingkan ya. Bandingkan. Kemudian klik kanan properties, fontnya ganti jadi bold 18.
bandingkan, tarik lagi labelnya. Apa lagi? Ada namanya clear ya, clear atau batal. Boleh saudara buat clear, boleh saudara buat batal. Buat aja clear ya. Clear. Klik kanan, properties, ball 18. Ya, tarik lagi. Satu lagi adalah exit ya. Klik kanan, edit tag, exit. Exit ya. Nah, di sini kita perbesar lagi, klik kanan properties, ball 18. Nah, sekarang kita geser saja supaya rapi. Ini ya, geser saja. Ini boleh disesuaikan ya. Nah, ini boleh ya, seperti ini. Nah, sekarang baru kita buatkan untuk hasilnya. Ya, berarti di sini tarik lagi X sama dengan Y ya. Berarti di sini edit tag X sama dengan Y. Ya, klik kanan, properties, ball 18. Nah, ini ya. Sudah satu. Kemudian ambil lagi label. X tidak sama dengan Y. X tidak sama dengan Y ya. Nah, berarti di sini perbesar lagi, klik kanan properties, ball 18 ya. Oke. Nah, seperti ini. Sorry, kita Ctrl Z ya. Nah, ini ya. Nah, berarti tarik lagi label. Sudah dua ya yang kita buat. Kemudian X lebih kecil dari Y. X lebih kecil. Sorry. Kecil dari Y. Nah ya. Atau kita buat aja dulu. Tarik lagi label. Jadi tag. X lebih besar dari Y. Lebih besar dari Y. Tarik lagi. X lebih kecil atau sama dengan Y. X lebih kecil. Sorry. Lebih kecil atau sama dengan Y ya. Kemudian satu lagi, kita tarik aja dulu ya. Klik kanan edit tag. X lebih besar. X lebih besar atau sama dengan Y. Ya. Nah, berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Nah, sekarang kita perbesar, klik kanan. Atau kita blok aja semuanya. Klik ini ya, klik seperti ini. Tekan Ctrl, klik lagi. Klik ini, klik ini. Nah, seperti itu ya. Klik kanan, properties. Properties, cari di sini font. Jadi sekalian kita blok ya. Ball 18. Oke. Nah, jadi semuanya langsung besar ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, sekarang kita buat untuk hasilnya ya. Kita tampilkan di sini ya. Ambil di sini text fill lagi. Tarik di sini text fill. Geser seperti ini ya. Nah, silahkan nanti disesuaikan saja. Nah, itu ya. Kemudian tarik lagi tag fill. Kemudian tarik lagi ya. Silakan sesuaikan nanti desainnya yang saudara mau. Boleh seperti ini ya. Kemudian text fill sini ya.
tarik lagi tag field. Ambil lagi tag field. Nah, ya, silakan nanti saudara sesuaikan, sejajarkan seperti ini contohnya ya. Oke. Ini silakan nanti sesuaikan. Nah, seperti itu ya. Ini silakan hapus. Edit tag, hapus, klik kanan edit tag, hapus, klik kanan edit tag, hapus saja semuanya. Terus klik kanan. Nah, sekarang berarti sudah. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengganti nama variabelnya ya. Seperti yang Pak jelaskan tadi, kita harus mengganti nama variabel. Apa nama variabelnya? Nama variabelnya adalah kalau yang untuk input ini kita ganti jadi apa namanya? tst nilai x ya. Berarti di sini klik kanan, pilih change variable name. Kita buat di sini tst huruf kecil ya. tst nilai x ya. tst nilai x. Oke. Klik kanan, change variable name, tst nilai y. Ya, boleh pakai spasi ya. Nah, ini samakan saja. Ini apa? Klik kanan, change variable name, txt sama kita buat ya. txt sama. Yang ini change variable name, txt tidak sama ya. Tidak sama. Oke. Yang ini y, klik kanan, change variable name, txt kecil ya. txt kecil. Yang ini klik kanan, change variable name, tst besar. Ya, ini klik kanan, change variable name, tst kecil sama. Kemudian ini tst besar sama ya. Oke. Nah, jadi setelah kita ganti nama variabelnya ya, sekarang kita save dulu ya. Kita save, jangan lupa di save. Nah, sekarang kita buat coding untuk bandingkan ya. Jadi silakan klik 2 kali tombol bandingkan. Tetapi sebelum kita klik bandingkan, kita harus membuat variabel di bawah public class tadi yang Pak bilang tadi ya. Berarti nggak apa-apa, kita klik aja ini ya. Klik. Nah, kita cari dulu. Kita cari dulu variabelnya ya. Mana? Yang ini. Public class. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Ini dia akan mengikuti sesuai nama form ya. Berarti di sini kita harus membuat deklarasi variabel di bawah public class ini ya. Berarti di sini yang ini ya, JFrame ini. Di sini ya, silakan enter ke bawah. Nah, di situ ya, di bawah dari public class-nya. Kita buat di sini privat kontrol spasi. Nah, itu ya. Privat int nilai x sama dengan 0. Titik koma. Privat kontrol spasi int nilai y sama dengan 0. Titik koma. Dah, dua itu saja. Kita buat dua ini dulu, udah selesai ya. Di mana letaknya Pak? Di bawah public class nih ya. Biasanya nih otomatis akan membuat sesuai dengan nama apa saudara, nama form saudara ya. Apa nama form saudara, dia akan membuat seperti ini ya. Nah, kemudian setelah buat ini baru kembali ke desain, kita klik bandingkan 2 kali. Nah, di sini baru kita buat coding untuk bandingkan ya. Kita buat coding untuk bandingkan. Nah, hapus ini dulu seperti yang kemarin. Hapus. Silakan tambahkan di sini nilai x ya, nilai x sama dengan integer. Nah, cari di sini integer ya. Nah, ini integer titik parse integer ya, yang ini ya, string. Nah, di sini kita panggil txt nilai apa tadi? Txt nilai x ya. Titik get tag. Titik get tag. Titik koma. Kemudian nilai
Y. Yang mana yang nilai Y ini kita panggil Pak? Yang ini deklarasi yang ini tadi, ya. Nah, kemudian sama dengan integer kontrol spasi, cari di sini integer ya, nih ya. Integer titik parse integer, ya. Tst nilai apa lagi? Nilai Y titik getek ya. Nah, ini dia titik getek, titik koma. Nah, berarti setelah itu ya, setelah kita buat inputnya, ini sama dengan inputnya ya. Tadi deklarasinya, sekarang kita proses untuk menampilkan ya. Berarti di sini tinggal kita buat ya. Tst sama ya, kita ingin menampilkan kemana? Kita ingin menampilkan ke sini ya. Namanya tadi txt sama. Berarti di sini txt sama titik setek ya. Nah, di dalam null kita hapus boolean. Ya, kita buat boolean. Nah, ini ya. Pilih boolean yang mana, Pak? Ya, pilih boolean yang ini ya, jangan yang ini. Yang ini ya. Klik titik toString. Nah, ini otomatis ya. Titik toString. Nah, kemudian di dalam kurung dibuatkan nilai X. Nah, ini ya. Nilai X sama dengan 2 kali nilai Y. Ya. Nah, itu dia ya. Nilai X sama dengan nilai Y. Nah, sekarang kita lihat ini boleh dispasikan ya, boleh dispasikan seperti itu ya. Nah, berarti nilai X, nilai Y gitu ya. Nilai X sama dengan nilai Y. Nah, enter. Nah, sekarang untuk yang tidak sama lagi. Tst tidak sama titik setek ya. Boolean. Ini yang ini ya. Yang ini pilih titik toString. Nah, di sini nilai X tidak sama nilai Y. Nilai Y. Ya, enter. Ini boleh dispasi ya. Enter. Apa lagi? Ada namanya kecil ya, tst kecil ya. Titik setek boolean, boolean yang ini ya. Titik toString nilai X kecil. Kecil apa? Kecil nilai Y. Nilai Y ya. Nah, ini adalah yang ketiga ya. Kemudian tst besar titik setek boolean titik toString ya. Nilai X besar nilai Y. Ya. Ini boleh spasi ya. Kemudian selanjutnya setelah besar ada namanya tst kecil sama ya. Tst kecil sama titik setek boolean titik toString ya. ToString nilai X ya kecil sama dengan nilai Y ya. Kemudian tst besar sama titik setek boolean ya titik toString nilai X besar sama dengan nilai Y. Nah, jadi seperti itu codingnya ya. Nah, sekarang kalau sudah, berarti ini adalah inputnya. Nah, berarti ini adalah inputnya tadi ya. Ini adalah sekalian proses untuk menampilkan ya. Nah, sekarang baru kita save.
kemudian silakan ambil desain kembali, kemudian kita klik 2 kali tombol clear ya, klik, hapus ini. Nah, kita buat tst nilai X, titik setek, kutip 2 di atas ya. Tst nilai Y, titik setek, kutip 2 di atas. Tst sama, ini gunanya untuk mengkosongkan ya. Titik setek, kutip 2 di atas. Tst tidak sama, sama, titik setek, kutip 2 di atas. Tst kecil, titik setek, kutip 2 di atas. Tst besar, titik setek, kutip 2 di atas ya. Tst kecil sama, titik setek, kutip 2 di atas. Tst besar sama, ya. Besar sama, titik setek, kutip 2. Tst nilai X, titik apa? Titik request focus ya. Request focus. Nah, sekarang untuk clearnya sudah, kembali ke desain, exit lagi. Klik. Nah, sekarang kita buat apa? Dispose ya. Nah, nanti semua coding sudah kita buat ya. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan ya. Kita coba untuk menjalankan. Caranya save dulu, silakan saudara save. Kemudian silakan run ya. Run file. Nah, sekarang kita lihat, kita inputkan ya. Masukkan nilai X. Nilai X-nya kita masukkan 10. Nilai Y-nya adalah 20 ya. Kita coba klik tombol bandingkan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Apakah X sama dengan Y? Tidak ya. Apakah X tidak sama dengan Y? Benar ya. Apakah X lebih kecil dari Y? Benar ya. Apakah X lebih besar dari Y? Tidak ya. Nah, jadi itu tipe datanya boolean. Jadi tidak berupa angka ya. Jadi kita membandingkan. Jadi seperti itu hasilnya. Clear, K0, sheet akan keluar ya. Nah, berarti di sini coding bandingkan dapat jelaskan sedikit ya. Ini adalah inputnya, tetapi kita harus deklarasikan dulu ya. Ini ya, yang tadi pertama tadi. Berarti kita buat dulu di bawah public class-nya ya. Di sini ya, enter di sini. Silakan buat dulu private int nilai X 0. Nah, berarti di sini baru kita klik 2 kali bandingkan, baru kita masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini clear, ini keluar. Jadi hasilnya seperti yang tadi. Nah, ini adalah untuk yang latihan ya. Berarti nanti silakan saudara buat form baru ya, buat form baru, silakan saudara kerjakan yang tugas ya, yang ini ya. Silakan saudara kerjakan yang ini ya. Udah Pak buatkan codingnya, silakan desain formnya seperti ini ya. Desain formnya seperti ini. Kemudian langkah pertama nih yang Pak bilang tadi ya, sama seperti yang latihan, dibuat dulu pengenalan variabel di bawah public class ya, public classnya nilai X plus, nilai X minus ya. Kemudian baru klik proses ya, klik tombol proses yang ini, prosesnya 2 kali, masukkan coding ini, nilai X plus integer ya. Nah, setelah saudara buatkan coding ini komen saja, boleh dibuat boleh tidak ya. Nah, kemudian ini untuk clearnya, kemudian hasilnya seperti ini ya. Silahkan saudara cobakan, masukkan 10, masukkan 20, proses. Apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan. Clear, exit, maka dia akan keluar ya. Jadi kira-kira seperti itu tugasnya. Jadi nanti ada 2 form yang akan saudara buat di dalam project saudara ya. Satu adalah untuk latihan, satu lagi untuk tugas. Oke, sekian dari pertemuan 4 kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.